Dari tukang es keliling jadi CEO. Kisah nyata yang bikin nangis dan ketawa. Bayangin, seorang kakek tua yang setiap hari keliling jualan es di tengah panasnya kota. Gak ada yang spesial dari dia. Hanya seorang pedagang kecil yang berusaha bertahan hidup. Tapi siapa sangka, justru dari es krim keliling itulah nasibnya berubah total. Sampai akhirnya dia duduk di kursi CEO perusahaan besar. Gimana ceritanya? Kok bisa? Lo harus denger kisah ini sampai habis. Karena ini bukan sekadar cerita biasa. Ada kejutan, pelajaran hidup, dan momen yang bakal bikin lo ngakak, terharu, bahkan berpikir ulang tentang arti kesuksesan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, Pompa Konfeti. Di sini, kita bakal ngebahas kisah-kisah inspiratif yang bisa mengubah cara pandang lo tentang hidup. Jadi kalau lo suka cerita yang penuh motivasi, penuh hikmah, dan tentunya bikin semangat hidup lo naik lagi, pastiin lo subscribe sekarang juga. Jangan lupa juga buat like video ini, karena itu bikin kita makin semangat buat bikin konten keren lainnya. Oh iya, gue punya tantangan buat lo semua. Tulis doa atau harapan lo di kolom komentar. Siapa tahu, ada yang baca dan ikut mengaminkan. Karena doa yang diaminkan banyak orang bisa jadi kenyataan. Orang dengan tangan terlipat. Ini kisah tentang seorang pria bernama Ryan. Seorang anak muda yang baru aja membangun startup teknologi. Tapi jangan bayangin startup yang udah sukses. Ya, Ryan masih struggling. Kantornya kecil, karyawannya dikit. Bahkan dia masih harus turun tangan buat jualan produk sendiri. Pertemuan awal dengan sang kakek. Setiap sore, di depan kantornya yang sumpek, lewat seorang kakek tua penjual es krim. Namanya Mbah Slamet. Dengan gerobaknya yang sederhana, dia selalu ramah sama pelanggan. Suatu hari, Ryan beli es krim sambil nunggu klien. Tapi sialnya, es itu jatuh sebelum dia sempat makan. Ryan ngedumel kesal. Tapi yang bikin dia kaget, si kakek malah ngasih es baru, gratis. Pelajaran berharga dari Mbah Slamet. Rezeki bisa dicari, nak, tapi pelanggan setia itu lebih berharga, kata si kakek sambil senyum. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ryan. Dia mikir, di dunia bisnis yang penuh persaingan, ada orang kayak Mbah Slamet yang lebih mentingin kejujuran dan pelayanan dibanding keuntungan sesaat. Ide gila Ryan. Malamnya, Ryan kepikiran sesuatu. Kenapa nggak ngajak Mbah Slamet kerja di startupnya? Besoknya, dia nekat nanya langsung ke si kakek. Mbah, mau nggak kerja di perusahaan saya? Reaksi kocak Mbah Slamet. Mbah Slamet ngakak. Lah, saya ini tukang es. Nak, mau kerja apaan? Tapi Ryan meyakinkan. Saya butuh orang jujur, yang ngerti cara ngejaga pelanggan. Dan Mbah salah satu orang terbaik yang pernah saya temui. Awal perjalanan di kantor. Akhirnya, Mbah Slamet setuju. Hari pertama kerja, suasana kantor langsung berubah. Dari yang kaku jadi lebih santai. Karena Mbah selalu bawa humor receh khas bapak-bapak. Momen kacau. Mbah Slamet versus teknologi. Tapi ada satu masalah. Mbah nggak ngerti teknologi sama sekali. Pas dikasih laptop, dia malah nyalain kipas angin karena kirain itu buat mendinginkan mesin. Semua orang ngakak. Pelajaran hidup dari Mbah. Tapi makin lama, Ryan sadar satu hal. Mbah punya insting bisnis yang luar biasa.
Dia ngajarin cara membangun kepercayaan pelanggan, cara bersikap jujur, dan yang paling penting, cara tetap semangat meskipun jatuh berkali-kali. Mbah Slamet jadi mentor bisnis. Berkat nasihatnya, bisnis Rian berkembang. Bahkan dalam setahun, startup kecil itu jadi perusahaan yang mulai dilirik investor besar. Twist mengejutkan. Suatu hari, Mbah Slamet dipanggil ke meeting penting. Semua orang bingung. Dan boom, investor utama mereka ternyata adalah pelanggan lama Mbah Slamet. Orang itu masih ingat pelayanan tulus si kakek waktu dia kecil. Rian kaget. Semua orang kaget. Investor itu langsung bilang, "Kalau Mbah Slamet ada di perusahaan ini, saya percaya. Saya akan investasi." Itu adalah momen paling emosional buat Rian. Dia sadar, kesuksesan sejati bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan. Momen terharu, keputusan besar. Sebagai bentuk penghormatan, Rian menunjuk Mbah Slamet sebagai CEO kehormatan. Semua orang di kantor terharu, bahkan Mbah sendiri sampai nangis. Puncak kesuksesan. Perusahaan Rian makin sukses. Mbah Slamet tetap jadi sosok yang dihormati di sana. Walaupun dia lebih suka keliling kantor sambil ngajarin anak-anak muda soal bisnis dengan cara sederhana. Pesan moral. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Kejujuran dan kebaikan hati lebih bernilai daripada sekadar uang. Penutup penuh motivasi. Jadi, kalau lo lagi berjuang, ingat, jangan cuma cari uang, tapi cari juga keberkahan di dalamnya. Karena kadang, keberhasilan itu datang dari hal-hal sederhana yang kita anggap remeh. Tapi gimana menurut lo? Kisah ini beneran ngasih inspirasi, kan? Kalau iya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa, tulis doa atau harapan lo di komentar. Siapa tahu ada yang ikut mengaminkan dan bikin hidup lo berubah lebih baik. Hati berkilau. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Roket 100 dengan 2 garis bawah.